Ekspor kita itu sejak 2019 itu ekspornya ke LA, Los Angeles ya. Terus kita juga berpameran di 2021 itu di Jepang, pameran juga di Ambiente Jerman. Terus berpameran juga kita di Hiroshima. Tadi ada Tokyo, ada Hiroshima juga. Jadi memang saya sangat berterima kasih kepada Dinas Kota Tangerang karena pada saat itu saya diikutsertakan juga di kegiatan itu dan terus lagi diberikan pelatihan-pelatihan. Bukan hanya pelatihan yang ke Jogja saja, tapi setelah pulang dari Jogja itu dikasih pelatihan untuk membangun mindset bagaimana jadi pengusaha, membangun mindset bagaimana bisa menciptakan produk menjadi diminati sama masyarakat itu terus dilakukan. Dilatih. Betul, dilatih dan ada undangan-undangan seminar itu luar biasa sekali. Ngobrol inspiratif. Selamat datang di Ngobrol Inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang. Kali ini kita kedatangan pengusaha yang eksportir nih, yaitu ada Ratu Eceng ya? Yes. Mbak Iko panggilannya. Iko Damayanti Mbak Iko nama Damayanti. ini. Mbak Iko Damayanti ini kan udah lama ya saya dapat informasinya bahwa memiliki produk dari Eceng Gondok. Eceng Gondok ya? Betul. Yang selama ini mungkin jadi parasit di danau-danau. Betul sekali. Di tangan Bu Iko ini bisa jadi hal yang bernilai. Iya, Nah, alhamdulillah. katanya juga udah ekspor ya? Iya, alhamdulillah. Ekspor kemana aja Mbak Iko? Ekspor kita itu sejak 2019 itu ekspornya ke LA, Los Angeles ya. Terus kita juga berpameran di 2021 itu di Jepang, pameran juga di Ambiente Jerman. Terus berpameran juga kita di Hiroshima. Tadi ada Tokyo, ada Hiroshima juga. Nah, terus saya juga kerjasama terus dengan beberapa agregator ataupun eksportir. Jadi misalnya mereka dapat orderan kita yang ngerjain seperti itu. Berarti udah sampai Amerika ini ya produknya Mbak Iko ya? Betul sekali. Nah, tadi kan katanya sempat ke Jepang, Betul. Jerman dan yang lainnya. Itu pakai biaya sendiri atau memang ada yang support? Ada yang support dari lembaga. Apakah boleh disebutkan? Boleh Mbak. Oke, siap. Kalau untuk ke Jepang itu biasa kita disponsori oleh Bank Indonesia. Oke. Kita dapat kesempatan untuk berpameran karena waktu itu Covid 2021 kan masih ada Covid ya. Jadi memang produknya aja, tapi memang alhamdulillah luar biasa sekali di sana antusiasnya sangat bagus. Jadi produk kita banyak laris manis. Alhamdulillah. Ya, yang ke Jerman? Yang ke Jerman kita pun juga boleh sebutkan lembaga lagi? Iya. Ya, itu kita juga dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Nah, 2019 itu kan kita berpameran. Nah, akhir 2019 itu produknya terpilih untuk berpameran di bulan Februari 2020 sebelum Covid itu diambil di Jerman. Betul. Dan Mbak Iko ikut? Itu juga nggak ikut, nggak kesempatan. Jadi produknya aja sampai sana ya? Produknya aja sampai sana, tapi buat kami itu kebanggaan juga. Benar. Karena memang produk kita di sana dibawa ke sana dan dipamerkan di sana dan di sana laku banget. Alhamdulillah. Jadi di luar negeri ini alhamdulillah sangat laku ya? Betul, alhamdulillah sangat laku, sangat diminati karena memang ini merupakan produk yang dari alam. Jadinya memang orang-orang negara-negara maju itu memang lebih fokus lebih sukanya seperti itu ya? Betul, ke produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, ini teman-teman semuanya kalau boleh tahu, boleh lihat nih. Ini produknya nih. Ini cantik banget nih. Ini tas ya Mbak Iko ya? Betul, itu tas dan itu menjuarai di LA sebagai Design Excellence Award 2022. Juara? Yes, di sana jadi winnernya, jadi juaranya itu disandingkan dengan beberapa merek yang ada di sana. Dan kita menjuarai sebagai Design Excellence Award 2022. Tepuk tangan dulu buat Mbak Iko nih. Kita mau nanya aja Mbak Iko nih. Mbak Iko, ini kan udah muter-muter negara orang lain nih. Betul. Ini awalnya gimana sih Mbak Iko bisa akhirnya terpikir mau Eceng Gondok dirubah jadi tas, dirubah jadi kerajinan-kerajinan yang lain? Oke, 2027 itu awal 2027. 2027. Udah lama banget ya. Berarti umurnya berapa nih? Bukan Mbak Iko, kalau 2027 kayak rasanya kita masih 2 tahun lagi. 2007 maksudnya Mbak Iko ya? Oh iya, 2007 masuk. 2007 itu Eceng Gondok di situ Cipondo itu sangat banyak sekali. Tapi belum ada sumber daya manusia yang bisa mengolahnya. Akhirnya Dinas Disperindak Kop UMKM Kota Tangerang mendatalah orang-orang di Kunciran Jaya yang ingin diberangkatkan ke Jogja. Yang dimana di Jogja itu diberikan pelatihan menganyam. Nah, pelatihan menganyamnya itu kurang lebih selama 3 hari saja. Memang sih kegiatannya 5 hari tuh Mas Ian. Tapi kita menganyamnya 3 hari dan sampai memang di sana tuh aku udah berpikir sebelum berangkat dari Tangerang udah berpikir di sana harus benar-benar belajar. Biar sepulang dari Jogja aku bisa menjadikan usaha ini sebagai usaha yang bisa ekspor dan ternyata diijabah sampai saat ini sama Allah ya. Berarti alhamdulillah Bu ya. Berarti dari pelatihan yang diadain oleh Dinas atau Pemkot Tangerang
itu akhirnya menginspirasi Mbak Iko bikin produk ini yang udah melalang buana di luar negeri ya? Betul banget. Jadi memang saya sangat berterima kasih kepada Dinas Kota Tangerang karena pada saat itu saya diikutsertakan juga di kegiatan itu dan terus lagi diberikan pelatihan-pelatihan. Bukan hanya pelatihan yang ke Jogja saja, tapi setelah pulang dari Jogja itu dikasih pelatihan untuk membangun mindset bagaimana jadi pengusaha, membangun mindset bagaimana bisa menciptakan produk menjadi diminati sama masyarakat, itu terus dilakukan. Betul, dilatih dan ada undangan-undangan seminar itu luar biasa sekali. Bayar atau gratis tuh Bu? Itu dari dinas pastinya gratis ya. Itu pelatihan itu jadi luar biasa. Jadi mindsetnya itu jadi kebuka. Biar gimana dengan bagaimanapun ini merupakan produk yang ramah lingkungan yang memang minatnya tuh kebanyakan orang luar negeri dan kita harus punya mindset dan terus berinovasi biar gimana caranya produk kita bisa dinikmati baik masyarakat lokal maupun masyarakat internasional. Wah, hebat sekali ini mindsetnya Bu Iko nih. Bu Iko, saya mau nanya lagi nih. Apa? Ini kan tadi kan inspirasi awalnya adalah gara-gara ikut pelatihan dinas. Betul. Saya rasa kan bukan sendirian dong. Iya. Tapi berapa orang waktu itu? Kurang lebih 31 bis besar itu masuk 30 sampai 60 orang. 30 orang sampai 60 orang. Dari 60 orang tersebut yang akhirnya menekuni bisnis ini berapa orang, Bu? Yang namanya kelompok pasti kayak mundur teratur kali ya. Tapi saya juga tidak mengatakan seperti itu juga. Mungkin memang pada saat itu yang berangkat ada beberapa guru, ada juga beberapa orang yang memang lagi tidak bekerja di bidang swasta. Jadi setelah pulang dari Jogja mungkin mereka kembali ke profesinya masing-masing. Jadi kalau pada saat itu saya memang udah bulat banget niatnya ingin menjadi pengusaha muda. Karena pada saat itu usia saya 20 tahun Kang Ian. Jadi berpikir gimana caranya dengan modal sekecil-kecilnya tapi untungnya sebesar-besarnya dengan merangkul orang-orang yang ada di wilayah Kunciran Jaya. Tapi kenapa harus milihnya usahanya eceng gondok? Gara-gara pelatihan aja atau emang udah kepikiran sebelumnya? Enggak, jadi memang sebelumnya itu saya senang dengan passion menyulam. Bahkan pada saat SMA saya tuh kayak kerja sambilan menyulam baju yang upahnya 7.000 per baju. Jadi kayak sebelum pelatihan itu memang udah senang dengan yang namanya craft, senang dengan yang namanya kerajinan-kerajinan. Jadi kayak gayung bersambut. Ketika saya butuh pelatihan, nah dinas membutuhkan orang yang untuk dilatih. Nah ketemulah di situ. Nah pulang dari situ langsung saya kembangkan secara otodidak. Pastinya kan pelatihan itu kan hanya menganyam saja. Betul. Tidak semuanya kita dikasih ilmu sama mereka. Nah setelah itu saya kembangkan secara otodidak. Gimana caranya dia bisa disenangi sama orang, gimana caranya produk ini bisa awet, gimana caranya produk ini bisa terus berinovasi bahkan terus diminati sama masyarakat. Itu kan perlu perlu penelitian, perlu pengetahuan juga gitu kan. Tapi nganyam dulu belajar dari mana Bu ini nganyam kayak seperti ini? Kalau nganyam memang kita dapatnya dari Jogja. Nah, belajar nganyamnya? Betul. Pulang dari Jogja itu saya langsung ke Rawa Cipondoh. Pada saat itu eceng gondok 2.000 per kilo. 2.000 per kilo? Kering loh, kondisi kering. Udah kondisi seperti ini? Ya, 2.000 per kilo. Jadi itu sangat minim sekali harganya. Jadi saya beli ke bapak-bapak 20.000 dapat dong 10 kilo. Saya anyam, biasalah namanya yang pertama pasti kan anyaman juga nggak bagus. Tapi dengan berjalannya waktu, tangan makin lama makin bisa, makin bagus. Gimana caranya biar bisa dinikmati sama orang? Harus kita apain lagi nih? Harus dikasih lapisan anti jamur, harus dikasih lapisan pernis, harus dikasih kain puring seperti ini. Itu kan perlu ini juga. Waktu ya. Betul. Dan memang inovasi terus ya Bu. Betul sekali. Nah dulu kan 2.000 per kilo. Ya 2007 itu harganya 2.000 rupiah. Kalau sekarang berapa nih Bu ini Bu? Kalau sekarang saya menjualnya itu per 30 helai di online itu 5.000. Oh per 30 helai itu kilo itu? Enggak. Kurang dari sekilo? Kurang. Jadi emang harganya juga udah mulai naik ya Bu ya? Iya harganya udah mulai sekarang naik. Masih ngambil dari Danau Cipondoh juga? Nah itu dia, sejak 2020 saya sudah tidak bisa lagi mengambil eceng gondok yang ada di situ Cipondoh. Kenapa tuh Bu? Karena sudah berubah menjadi jogging track. Oh sudah dibersihkan ya Bu? Sudah dibersihkan, sudah jadi jogging track. Jadinya saya melimpir sedikit ke Kecamatan Priuk di situ Bulakan. Jadi memang ada orang saya yang kegiatannya tiap hari nyari eceng gondok. Nanti mereka kalau seandainya udah kering, store tuh ke saya.
Oh jadi mereka cari, ibu yang nampung ya Bu ya? Betul. Nah ngomong-ngomong sekarang pegawainya ada berapa orang Bu? Kurang lebih ada 15-20 orang untuk tim kita. Mulai dari tim pengambilan bahan baku, tim distribusi, terus yang menganyam, sampai tim yang memang kita ajak untuk kalau berpameran distribusi produk. Tapi subhanallah Bu ya, dari niatnya inilah menurut saya ini hal yang bagus Bu. Ya. Dinas melatih orang yang memang punya niat. Betul sekali. Inilah match Bu. Dinas cari orang untuk dilatih. Saya butuh pelatihan. Butuh orang, masyarakat butuh pelatihan, nyambung, akhirnya jadi sesuatu. Betul. Karena kita khawatir ketika kita ingin ngasih pelatihan tapi orangnya juga tidak ingin dilatih, akhirnya tidak match kan Bu. Iya. Nah, ini alhamdulillah berarti kan uang negara digunakan dengan baik. Amin ya Allah. Dan alhamdulillahnya berkembang tadi gara-gara dilatih sama pemerintah Kota Tangerang. Iya. Ibu sekarang bisa dapat 15-20 pegawai. Betul. Itu kan bantuin Pemkot Tangerang juga Bu. Iya. Di program gampang kerjanya Pak Sarudin dan Pak Mariono tuh Bu. Ya betul. Karena memang sekarang juga anak-anak muda juga, anak-anak yang pada membuat skripsinya mereka ada yang magang di kita, ada yang buat skripsinya di kita juga. Jadi memang kita selain memberdayakan masyarakat sekitar yang udah usia juga, cuma kita juga ada ngerekrut anak-anak mudanya untuk bagian online kita. Berarti udah jual di online juga Bu? Betul, kita ada penjualan online-nya juga. Boleh saya sebutkan? Boleh. Ya, kita ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di TikTok. Itu semuanya nama akunnya Yeko Ratu Eceng. Ada juga di Instagram kalau kalian mau beli. Jadi ada semua tuh di TikTok, Instagram dan yang lainnya lah. Betul. Udah live belum Bu? Live jualan produk? Live di Instagram iya kita sesekali. TikTok Bu, TikTok. TikTok siap, kita akan. Cuma semuanya udah mendukung, baik propertinya semua udah mendukung, tinggal on-nya saja. Makanya kita butuh anak muda nih buat bisa berjalan bareng gimana caranya biar bisa membawa Ratu Eceng ini lebih ke milenial. Jadi memang harus ngerekrut anak-anak muda, baik aku pun ya harus live juga. Iya luar biasa ini. Tapi ini stylenya ini Bu emang bagus sih Bu. Ini saya jujur ini bagus sekali. Ini harganya berapa Bu ngomong Bu? Oke, kalau mengenai harga ini kita jual di Indonesia ini 300.000. Rp3.000? Betul, 300.000. Tapi kalau nanti udah sampai di Los Angeles itu $100 Kang Ian. $100 kali 15.000, Ya. 1,5 dong? Yes, 1,5 juta. Jadi teman-teman nih kalau ada yang liburan ke luar negeri, terus beli kan seakan-akan bagus ya, bagus dan yang lainnya itu made in Indonesia tuh, made in Tangerang. Betul. Beli di sana 1,5 juta, padahal kalau beli di sini cuma 300.000 aja. Betul sekali. Nah kita juga bukan hanya membuat tas, kita juga membuat beberapa dekorasi rumah, baik itu stool, baik itu placemat. Ini kita juga ada placemat. Ini juga kita ada keranjang-keranjang. Jadi memang kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita memang buatkan gitu, biar semua kalangan, semua pasar kita ini masuk semua ya Bu. Betul, Nah saya mau nanya, ini kalau mau beli secara langsung kemana Bu? Kalau mau beli secara langsung bisa banget datang ke alamat saya di Jalan Haji Jali, Gang Asyukur 1, nomor 45, RT 02 RW 02, Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia. Mantap. Nah itu di gerai kita, itu bisa lihat juga karena itu bangunannya ini gaya banget nih kita mau bilang. Yeah. Bangunannya lantai 3, lantai 1 dan lantai 2 itu galeri kita. Itu boleh banget pilih-pilih barang, datang sendiri, pilih barang mana yang mau dibelanjakan. Dan kalau misalnya mau ada di bandara, kita juga ada di bandara dong. Ada di bandara juga? Ada dong. Boleh sebutin juga? Boleh. Iya, kita ada di Hotel Straton Bandara Soekarno-Hatta. Jadi di lobi utamanya itu ada produk kita dan itu satu galeri semuanya produk kita. Nah, dulu. Tadi saya habis lihat nih Bu, di sini ada bisa tampilkan ini kayaknya pameran ataupun foto yang di luar negeri ya. Oke. Oh, ini pameran di mana dulu nih Bu? Kali ini pameran di Sumarekon Serpong. Oh, Sumarekon Serpong. Tadi yang satunya lagi. Ini di mana nih Bu? Ini produk yang kita kirim ke Los Angeles tahun 2022 dan ini model yang disewa sama buyer kita untuk ambil foto. Dan ini memang ya ini si Ratu Eceng lah yang buat tasnya. Nyangka nggak nih? Jadi ini produk ini itu sebenarnya produk asli Tangerang. Betul. Cuma udah bule-bule makanya Bu ya. Betul sekali. Dan ini udah ada beberapa produk juga yang memang kita buat untuk cover whisky. Apa yang minuman Iya, itu iya. lah untuk masukin itu dan kayak gitulah. Jadi bisa custom Bu? Bisa banget. Kalau mau custom tinggal chat di nomor sebutin ya. Iya, iya, sebutin ya. 0838 7946 5878. Itu bisa banget. Misalnya corporate butuh hampers, corporate butuh tas seminar, itu bisa banget dalam jumlah besar dan harganya sangat bervariatif. Bahkan kita bisa ngikutin budgetnya.
Luar biasa, ini emang ibu jago marketing ini. Bu, tadi kan ibu dari 2007 ya. Betul. Sekarang udah 2025, berarti sekitar 18 tahun. Iya. Nah, kan pasti nggak mudah juga Bu mempertahankan bisnis ini, pasti ada pasang surut Bu. Gitu. Bagaimana ibu menanggapi pasang surut itu? Ya. Bagaimana saya menanggapi pasang surut? Nah, saya pernah di mana merasakan titik terendah ngejalanin usaha. Itu tahun 2012. Nah, itu aduh ini gimana? Karena waktu itu tidak menggunakan pemasaran secara online. Jadi hanya berharap pameran-pameran yang dari pemerintah aja, misalnya kayak tingkat kecamatan, tingkat kota. Kalau tingkat kota kan kayak Tanggal Expo, Festival Cisadane gitu-gitu ya. Terus tingkat Banten ya Festival Banten gitu-gitulah. Jadi karena memang waktu itu pamerannya berkurang, jadi gimana nih cara masarinnya? Bahkan sampai sempat kerja dulu cuma. Oh, sempat kerja Bu? Kerja cuma 1 bulan biar modalnya balik lagi. Iya. Gitu, sempat kerja 1 bulan, walaupun mungkin si orang yang nerimanya juga berpikir nih orang nggak bakalan lama di saya nih kayak gitu. Akhirnya dapatlah dari gaji itu, ya udah aku resign dan aku ini lagi lanjut lagi karena memang ngerasa ini adalah passionnya aku, Mas Ian, karena ini bisa banget menghasilkan uang dari rumah. Dengan kita menganyam, dengan kita posting di media sosial, dengan kita lakukan semua kegiatan, bahkan kita buatin semacam kayak dokumenter, itu sangat menarik sekali. Bahkan akun TikTok saya itu semuanya kayak hampir kegiatan-kegiatan kita. Yang misalnya kayak mulai pengambilan bahan baku, terus hari ini kita ngapain, gitu-gitu, itu semua kita posting. Jadi memang gimana caranya biar tetap terus kita dikenal. Bahkan kita juga punya akun internasional, bukan hanya di lokal aja. Misal kalau di lokal kan kita punya Shopee yang tadi gitu kan, Tokopedia, tapi di akun internasionalnya kita punya Etsy. Di Etsy.com itu kayak semacam Shopee tapi itu secara internasional gitu. Dan ada Alibaba juga. Alibaba.com lagi-lagi Kota Tangerang yang mensupport kita untuk bisa tampil di Alibaba. Alibaba, tepuk tangan buat Kota Tangerang nih. Dari pemerintah Kota Tangerang lagi? Iya dong, Pak Oki. Nah, ini kita mau nanya nih sama teman-teman. Ada yang mau nanya nggak sama Ratu Eceng ini? Awal mulanya dari daun eceng gondok sampai jadi tas itu prosesnya berapa lama ya? Oke, siap. Awal mulanya dari eceng gondok sampai menjadi sebuah produk yang siap jual itu memang membutuhkan waktu ya Kang Ian. Untuk proses penjemuran aja nih ya, misal proses penjemuran aja kita kurang lebih memakan waktu 1 minggu bahkan sampai 10 hari. 1 minggu? Yes, untuk dia yang dari tadinya ambil, hijau, betul. Dikeringin. Dari yang dia dari danau hijau sampai dia kering bisa siap pakai itu menggunakan waktu kurang lebih 7 sampai 10 hari. Nah, setelah proses pengeringan, biasanya untuk memangkas proses pengeringan itu kita menggunakan proses kompos namanya. Karena nanti kita menggunakan belerang, diasepin lah, pokoknya diasepin, terus kita tutup dengan menggunakan terpal dan besok keesokan harinya si eceng gondok udah nggak warna hijau lagi, tapi warnanya kekuningan. Memang masih basah. Nah, butuh waktu dijemur lagi. Itu biasanya lebih singkat tuh 5 sampai 1 minggu. Tapi kalau memang benar-benar menggunakan sinar matahari itu 7 sampai 10 harian. Itu pun kalau nggak hujan. Itu pun kalau nggak hujan. Nah, dari itu kan hanya menjadi bahan baku. Bagaimana nih proses produksinya? Nah, baru kita drop ke tukang anyam. Nah, kita drop ke tukang anyam, terus nanti sama dia dianyam. Kalau ini sama tukang anyam kita ini hanya butuh tidak sampai 1 jam. Oh, sebentar ya Bu? Sebentar, kalau ini nggak sampai 30 menit kan, ini kecil 10 Yang ini Bu, yang ini? Kalau yang itu 1 hari bisa sampai 5. 1 hari 1 orang 5? Bisa sampai 5. Ini kan tingginya kurang lebih 17 sampai 18 cm ya. Jadi 1 orang tuh bisa 5, itu maksimal ya. Nah, untuk proses sampai dia bisa dijual itu butuh waktu lagi. Dari proses pengeringan eceng gondok, terus proses penganyaman, dari proses penganyaman nanti ada proses bleaching. Kita kasih cairan untuk dia warnanya lebih cerah. Itu proses bleaching. Habis di bleaching nanti ada proses lagi. Itu proses pemberian anti jamur. Nah, setelah proses anti jamur ada prosesnya lagi. Itu kita pakai lem biar nanti dia benar-benar kokoh, keras gitu. Lanjut lagi ada prosesnya lagi, proses pernis. Habis dipernis baru dipasangin nih handle-handle, terus apa namanya? Jadi cukup panjang ya Bu ya? Sangat panjang. Jadi mungkin memakan waktu untuk satu produk itu sekitar paling cepat 3 hari.
Berarti cukup sangat panjang sekali. Nah, ini saya mau nanya Bu, Ibu kan dari usia 20 tahun tidak mau jadi pegawai lah. Bahkan sempat jadi pegawai 1 bulan akhirnya udah keluar lagi. Apa sih Bu, apa yang mendasari Ibu ingin jadi pengusaha aja gitu daripada pegawai? Saya berpikir gini, saya memiliki kekurangan. Saya jalannya tidak sempurna seperti orang. Ketika saya tidak diterima misalnya di tempat kerja, harusnya saya yang membuat lapangan pekerjaan. Gitu. Jadi ketika saya tidak, kan namanya kerja butuh fisik yang mumpuni gitu ya. Nah saya tidak bisa tuh, nggak gampang capek lah, gayanya kayak orang kaya banget ya, nggak bisa capek padahal mah kantongnya. Tapi akhirnya saya berpikir ketika aku nggak bisa diterima di tempat kerja, harusnya aku yang membuat lapangan pekerjaan itu. Nah, buat teman-teman kemarin ada yang viral tuh Bu ya. Yang viral itu kan ada di wilayah lain yang job fair numpuk banyak sekali. Nah, kalau di situ teman-teman gak dapat kerja, teman-teman buka lapangan pekerjaan kayak betul sekali. Ya, kayak Ratu Eceng. Nah, Bu, Ibu kan tadi pasang surut dari Ibu lewatin ya. Betul. Tapi Ibu gak nyerah tuh. Betul. Apa sih Bu pesan buat para pengusaha nih Bu yang mungkin baru sebulan, 2 bulan, sepi sedikit, udahanlah usahanya. Harus punya mental baja. Mental seperti apa tuh mental baja itu Bu? Mental seperti apa? Ya mental yang tahan banting. Karena apa? Karena mental yang tahan banting itu ya ketika kita jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Dengan bangkit, dengan kita tahu medannya kita. Ketika apa nih misalnya yang buat kita jatuh? Tetap kita cari ininya ya, apa permasalahannya, nanti kita cari solusinya. Dapatnya dari mana tuh mental baja itu Bu? Itu kan nggak mudah. Apa Ibu orang tuanya pengusaha juga? Tidak, orang tua saya petani. Lalu gitu. Dapat itu dari mana? Itu kan kamu, saya kan pengusaha juga Bu. Saya tahu nih rasanya jadi pegawai sama pengusaha tuh beda. Mentalnya sangat berbeda ya Bu. Betul. Kalau pegawai kan tiap bulan kita dapat gaji udah tenang aja. Pengusaha tuh kan mikirin banyak hal. Betul. Dari mana Bu? Nah, pengusaha mikirin banyak hal itu benar banget. Bahkan misalnya karyawannya tidur kita masih berpikir. Berpikir bagaimana caranya tetap bisa menggaji karyawan. Betul. Berpikir bagaimana tetap caranya produk kita laku. Apa sih yang bisa menggaji karyawan? Yaitu produk kita laku. Nah, bagaimana produk kita laku? Berarti kan harus ada penjualan. Iya. Bagaimana ada penjualan? Berarti kan ada marketing. Betul. Marketing seperti apa? Kamu maunya di mana? Maunya di online, maunya di offline? Kalau maunya di online ya ayo. Setiap apapun itu bisa kita cari jalan keluarnya. Misalnya penjualannya tidak bagus, ya berarti apa? Kita kulik dulu apa yang membuat ini tidak bagus, apa yang membuat ini tidak diminati sama masyarakat, apa yang membuat ini tidak laku. Jadi kita kulik, terus kita cari solusinya seperti apa. Misalnya ini kayak zaman COVID tuh ya. Kayak zaman COVID, siapa yang mau beli tas eceng gondok gitu ya? Pastikan uangnya mereka akan betul disimpan dan akan mereka gunakan untuk keperluan pangan, gitu kan? Akhirnya kita berpikir, bagaimana caranya biar dia bisa disatukan dengan pangan? Oke nih, misalnya pada saat itu kan momen Lebaran, jadinya saya bikin hampers dengan harga yang sangat miring dan kita padu-padankan dengan si makanan itu, jadinya kan bisa kejual juga, bisa ikut kejual juga. Kreatif ya Bu. Tapi tadi yang mental itu Bu, itu kan saya udah ngerasain juga ketika jadi mental pengusaha, ketika sepi tuh mungkin agak sedikit down. Tapi Ibu kan tidak menyerah. Sudah 18 tahun berjalan. Itu kan berarti kan sudah teruji tuh mentalnya. Nah itu apakah Ibu tidak pernah merasakan down atau pernah ngerasain down tapi cara kita menyikapinya lah yang berbeda? Iya betul. Pernah down ya pasti. Cuma memang benar cara menyikapi itu yang berbeda. Sekarang begini, kita usaha pasti tujuannya apa gitu kan. Tujuan aku mendirikan usaha ini selain aku ingin menciptakan keuntungan untuk diriku sendiri, aku ingin berbagi aku ingin bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika orang lain itu kita rangkul, minta doain yuk kita sama-sama biar gimana Ratu Eceng ini tetap berjalan. Dan ngebangunnya juga ke berbagai karyawan tuh kayak udah aja, maksudnya enggak yang kayak killer gitu, enggak, tapi kayak lebih kayak ya udah maunya apa, kekeluargaan maunya apa dan bagaimana. Bahkan semua orang-orang yang mengeringkan eceng gondok, yang nganyam itu kebanyakan mereka aku kasban dulu, oke gitu. Jadi kayak maunya apa. Bahkan misalnya aku kerjaan aku tidak cepat selesai karena kegiatan rumah tangganya misalnya terlalu lama karena dia mencuci. Oh berarti kita cari solusi, harus dibeliin mesin cuci. Gitu. Sampai segitunya ya aku mikirin kehidupan mereka. Tapi nggak apa-apa. Itu kan artinya apa? Karyawan itu buat aku adalah aset. Karena kalau nggak ada dia kita juga nggak bisa bekerja sendiri. Betul Bu. Betul. Karena gimana caranya? Kita harus jalan berbarengan.
dia butuh uang kita butuh tenaganya mereka. Ya ayo jalan berbarengan. Saling menguntungkan ya Bu ya. Betul. Rezekinya mereka tuh ngalir ke kita untuk diserahkan juga untuk mereka ya Bu ya. Betul. Dan memang jangan, kalau menurut aku yang udah aku jalanin ya, maksudnya kita punya orang tua, kita juga punya Tuhan gitu ya. Kita tujuannya kemana? Ya memang semuanya pasti kan ke akhirat. Ya udah, sholat duha, sholat malam gitu. Bukan ustazah sih memang, bener, tapi itu yang aku jalanin Kang Ian. Subhanallah. Gitu. Sampai sekarang bisa bertahan selama 18 tahun. Iya. Dan sudah berkembang. Nah, saya mau nanya nih Bu, omsetnya nih Bu, omset per bulan nih pernah yang terbesar berapa sih? Omset terbesar kita, ngomongin omset nggak apa-apa lah. Yeah. Itu maksimal di kita memang masih belum gede-gede banget Kang Ian. Yeah. Itu maksimal di 100 juta. 100 juta, tepuk tangan dulu dong. Lumayan itu. Dari eceng gondok bisa terjual jadi harga 100 juta rupiah. Omsetnya Bu ya. Iya. Nah, itu juga kan ada proses dan yang lain. Betul. Kita belajar hari ini dari Ratu Eceng bahwa jadi pengusaha itu tidak mudah, mental baja. Tujuannya apa dulu ya Bu ya? Dan ketika tidak berjalan sesuai rencana, kita juga masih punya Allah. Betul. Juga punya orang tua dan yang lainnya untuk berdoa ya Bu. Betul. Intinya jangan pernah menyerah Bu ya? Iya, jangan pernah menyerah. Pesan apa sih Bu buat masyarakat Kota Tangerang yang ingin memulai usaha atau yang sedang berusaha hari ini agar usaha mereka tetap bertahan dan berkembang? Silakan Bu. Pesan untuk teman-teman yang mau memulai usaha ataupun yang sedang mengalami adanya di bawah itu adalah jangan pernah, kalau untuk yang untuk awal jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu hal yang baik gitu. Dan yang kalau untuk yang udah berjalan, hayo bangkitkan semangat kamu, bangkitkan semua apa yang ada di diri kamu. Misalnya sekarang saat ini nggak laku, hey Tuhan nggak tidur, kamu berdoa, kamu panjatkan tangan kamu, itu Allah denger loh. Mungkin nggak saat ini kamu diijabah karena Allah juga butuh butuh kamu terus dekat sama Dia, jadinya terus banyakin berdoa, insya Allah itu akan membawa kita ke lebih baik lagi gitu. Karena gini ya, bagaimana sholatmu itu akan menentukan bagaimana hidupmu juga kan. Jadi nikmati dan semua berproses. Tidak ada orang ujuk-ujuk tiba-tiba ada di atas. Semuanya berproses. Dari tahun 2007 ke 2025 itu penuh proses, penuh air mata, tapi nggak banyak sih air matanya, dinikmatin aja. Dan juga memang perlu juga doa. Bagaimanapun itu perlu doa si Kang Ian. Jadi dari diri kita harus punya mindset yang besar, harus punya mindset baja tadi, tapi kita ke Allah juga tetap harus kita berdoa dan fokus ke usaha kita gitu. Subhanallah, tepuk tangan dulu buat Ratu Eceng ini. Nah, Bu, ini terakhir nih, saya mau nanya, kalau misalnya mau order nih, tadi sudah disebutkan juga, diulangi lagi aja. Kalau mau order kemana dan menghubungi, bagaimana cara menghubunginya? Oke, siap. Teman-teman, produk aku itu bukan hanya tas, tapi juga produk aku itu banyak banget, mulai dari tempat tisu, ada stool, ada kursi, ada placemat, ada home decor juga. Jadi kalau seandainya kalian mau tahu Iko Ratu Eceng itu ada di mana aja, boleh cek. Kalau online ya ada di Instagram. Instagram kita ada di @ieko_Ratu Eceng. Ada juga di nomor telepon 083879465878. Ada juga di Facebook di Iko Ratu Eceng. Dan ada juga di TikTok Iko Ratu Eceng. Kalau untuk offline ya, kamu bisa datengin ke 3 tempat. Di mana aja sih tempatnya? 1 di gerai aku yang ada di wilayah Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Kamu bisa banget cek di Google Map, ada kok alamatnya Iko Ratu Eceng. Terus kedua, kamu bisa juga datang ke Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta. Itu juga kita ada di lobi Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta. Itu produk-produk terbaik kita. Bahkan bule aja sering belanja di situ. Masa kamu enggak? Nah, terusnya di tempat nomor 3 kita juga ada di Hotel Anara Bandara Soekarno-Hatta. Itu pun support dari Dinas Kota Tangerang. Subhanallah. Ini Bu ya. Instagramnya ya? Betul, itu Instagram kita. Dan jangan takut, harganya juga sangat terjangkau. Mulai dari 15.000 saja. 15.000. Ini tatakan gelas 15.000 saja. Untuk tas-tasnya juga ada kok yang harganya di bawah 300.000. Pokoknya kalian bisa banget datang ke alamat kami atau juga melalui Instagram kami gitu. Ini homemade loh, asli Tangerang. Betul, homemade asli Tangerang. Dan kalau misalnya mau pelatihan pun kita bisa banget. Sekolah-sekolah tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, bahkan anak-anak kuliah juga bisa membuat film dokumenternya mereka di usaha kita. Tugas-tugas mereka di usaha kita. Terus kalau seandainya untuk pelatihan menganyam itu bisa banget. Mau datang ke alamat kita bisa, mau datang ke sekolah-sekolah kalian juga bisa.
gitu. Dan yang terakhir yang mau meminta kami untuk mengajar, salah satunya ada di yang lokal dulu ya, di ini dari Dinas Cianjur. Mereka sudah mengundang kita untuk berencana datang dulu survei ke lokasi kita dan rencananya di tahun depan untuk mengajar mereka. Dan ada satu lagi nih dari luar negeri juga. Dari mana, Bu? Dari Nigeria, kementeriannya sudah bersurat kepada kita untuk bagaimana si Ratu Echeng ini bisa mengajar orang-orang yang ada di Nigeria, bahkan 300 wanita yang ada di sana. Dari Tangerang untuk dunia ini. Baik, terima kasih Mbak Iko atas hari ini. Banyak sekali pengalaman dan cerita Mbak Iko yang bisa memotivasi warga Kota Tangerang. Saya juga termotivasi Bu untuk menjadi pengusaha yang lebih baik lagi, untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan terus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya Bu ya. Terima kasih warga Kota Tangerang yang sudah menonton. Saya Cabir Rizkyullah dan ini Mbak Iko mengucapkan terima kasih banyak atas dari tontonnya. Semoga apa yang tadi bisa menginspirasi dan bisa menjadi kesuksesan untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang.